bak seperti kerasukan setan, DN dengan nafsunya menairuput pacarnya tersebut, hingga mereka berdua merasa lemas. Dan secara tiba-tiba, teman DN yang tadi minum minuman haram, yaitu HN, 22 tahun, DK, 22 tahun, dan OG, 21 tahun, turut masuk ke kamar DN, dan ikut menairuput pacar DN tersebut. Namun tidak hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan membahas berita-berita faktual yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang akan kita rangkum sedetail mungkin dan tentunya tetap di Beritawan. Di berita kali ini, kita akan membahas kasus yang ramai diperbincangkan banyak orang yang datang dari Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Berikut kisahnya. Di suatu tempat, tepatnya di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tinggallah seorang gadis berinisial NU. NU ini berumur 18 tahun dan masih menginjak di sekolah SMA. Di umurnya yang sudah menginjak remaja, NU ini juga seperti gadis pada umumnya, dia memiliki seorang dambaan hati. Sebut saja DN, seorang lelaki berumur 22 tahun yang beralamatkan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Di umurnya yang hampir matang, DN ini tentunya sudah memiliki pekerjaan. Dia bekerja sebagai buruh di suatu perusahaan tambang nikel di wilayah Halmahera. NU sangat mencintai DN karena melihat keseriusan DN yang berani langsung datang ke rumahnya dan juga sudah dikenal oleh keluarganya. Bagai burung merpati yang jatuh cinta, serasa dunia milik kita berdua, begitulah kata pujangga. Di suatu ketika, di akhir bulan September, DN mengajak kekasihnya tersebut untuk jalan-jalan berdua. Setelah mereka jalan-jalan, tiba-tiba DN punya niatan untuk mengajak NU ikut ke rumah kosnya yang beralamat di Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Mendengar ajakan dari kekasihnya tersebut, awalnya ia menolak, namun dengan nada yang agak memaksa, akhirnya DN berhasil mengajak NU untuk ikut ke kosnya. Setelah sampai di rumah kos DN, NU kaget melihat teman-teman dari DN, pesta minuman setan di ruang tengah, namun DN meminta NU untuk mengabaikannya, dan mengajak NU ke kamar. Saat di dalam kamar, mereka berdua asik mengobrol santai, namun setelah beberapa saat, DN tiba-tiba minta izin mau keluar sebentar. Tanpa ada rasa curiga, NU mengiyakan dan menunggu pacarnya itu kembali ke kamar. Namun setelah beberapa saat, DN tiba-tiba masuk ke dalam kamar dengan membawa seutas tali, lalu mengikatkannya di tangan dan kaki NU, sembari mengancamnya untuk diam. NU yang tidak berkutik saat itu, dengan pasrah hanya diam. Setelah memastikan pacarnya benar-benar tidak bisa bergerak, lalu DN melepaskan satu persatu baju yang dipakai oleh NU. Sontak NU ketakutan dan langsung berteriak. Karena DN panik, lalu ia mengambil selimut, kemudian mengikatkannya di mulut sang pacar. Karena ikatannya yang kuat, NU nyaris tidak bisa berbicara. Kemudian DN melanjutkan aksi bejatnya. Dia pun turut melepaskan tiap baju yang dipakainya. Bak seperti kerasukan setan, DN dengan nafsunya menairuput pacarnya tersebut, hingga mereka berdua merasa lemas. Dan secara tiba-tiba, teman DN yang tadi minum minuman haram, yaitu HN, 22 tahun, DK, 22 tahun, dan OG, 21 tahun, turut masuk ke kamar DN, dan ikut menairuput pacar DN tersebut. Namun tidak hanya itu, mereka dengan tega menuangkan minuman haram itu kepada NU,
sehingga merasa semakin lemas dan tidak sadarkan diri. Setelah DN dan teman-temannya merasa puas, DN kemudian mengantarkan pacarnya tersebut untuk pulang, sembari mengancam untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Setelah keesokan harinya, pihak keluarga dari NU merasa kaget, dikarenakan NU yang tidak bisa berjalan seperti biasanya, dan akhir-akhir ini sering terlihat murung, namun dikarenakan merasa takut dan malu, NU tetap menutupi hal tersebut. Hari-hari pun berlangsung, seolah tidak ada hal apapun yang terjadi. Namun, setelah 1 pekan kemudian, pihak keluarga NU dibuat kaget, dikarenakan di bagian kemaluan NU menjadi bengkak dan bernanah. Karena merasa ada yang janggal, pihak keluarga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian NU berterus terang dengan kejadian yang telah dialaminya. Sontak pihak keluarga NU kaget dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Setelah menerima laporan tersebut, pihak Polres Halmahera Tengah langsung menuju ke TKP, di mana merupakan tempat tinggal bagi pelaku. Tanpa menunggu waktu yang lama, akhirnya 3 pelaku berhasil diamankan pada tanggal 8 Oktober tahun 2021. Setelah mendengarkan pengakuan dari ketiga pelaku, akhirnya 1 pelaku lagi bisa ikut diamankan. Setelah proses interogasi dilakukan, kembali muncul 2 identitas pelaku tambahan, yang kemudian 1 orang bisa ditangkap, dan 1 orang lagi masih menjadi DPO. Karena mengalami trauma yang berat, NU sempat dibawa ke RSJ Sofifi oleh pihak keluarganya untuk memulihkan kondisi psikisnya. Namun, karena kondisi fisiknya memburuk, NU dibuatkan rujukan ke RSUD Hasan Busoiri Ternate. Akan tetapi, setelah melalui perawatan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu, dan juga disupport oleh pihak keluarga, Tuhan memberikan takdir yang lain. NU, gadis yang dicintai oleh keluarganya tersebut, menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya dibawa pulang dan dikebumikan di kampung halamannya. Sangat kejam perbuatan para pelaku, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka, perbuatan mereka dinaikkan dari tindakan asusila, ditambah menjadi menyebabkan kehilangan nyawa. Dan tentunya tuntutan akan lebih berat lagi di persidangan. Menurut pihak kepolisian, dengan pertimbangan kasus yang diperbuat dan efek yang diakibatkan, maka pelaku bisa mendapatkan ancaman hukuman mati, atau hukuman seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Gimana menurut Sobat Beritawan, dengan kasus ini, pantasnya dihukum apa pelakunya? Tulis di kolom komentar iya.